Shalom anak-anak. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Ya, baik, di sini kita akan belajar tentang keluarga pusat utama pendidikan. Sebelum kita memulai, marilah saya akan menyuruh Agung Wibowo berdoa. Agung Wibowo, apakah kedengaran? Kalau tidak kedengaran, inilah pimpin untuk berdoa untuk kita pada hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur atas setiap kebaikan-Mu bila sekarang kami akan mulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan memberkati pembelajaran kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir nanti. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, terima kasih, Pimpin. Di sini kita akan membahas keluarga pusat utama pendidikan. Jadi keluarga merupakan komunitas terkecil dari masyarakat yang berperan sebagai tempat pendidikan pertama dan paling utama bagi anak-anak. Dari keluarga, seorang anak mulai menerima pelajaran etika, moralitas, dan nilai-nilai kehidupan lainnya yang cenderung selalu diingat dibanding lembaga-lembaga pendidikan formal. Sebagai orang tua, juga harus mampu memberikan edukasi dan bimbingan yang baik agar pola pikir maupun tingkah laku anak-anak menjadi baik. Maka tempat yang paling tepat untuk mendidik yaitu dalam keluarga. Oleh karena itu, peringatan Harganas menjadi momentum refleksi diri terhadap apa yang telah sedang maupun dan akan dilakukan terhadap keluarga, khususnya dalam menguatkan ketahanan keluarga. Di sini saya akan menyuruh istri membaca Alkitab yang terambil dari Ulangan pasal 1, Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-10. Baik. Ulangan pasal 6 ayat yang pertama hingga yang ke-10 dengan perikop kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Begini firman-Nya, inilah perintah yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala
ketetapan dan perintahnya yang disampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah menjadi lambang di dahi. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar. Baik, terima kasih untuk Isdi. Di sini Bapak akan memberikan pertanyaan. Siapa yang akan menjawab pertanyaan akan Bapak beri nilai. Pertanyaannya yang pertama, mengapa orang tua berperan sangat penting dalam keluarga? Yang kedua, apa yang dapat kamu lakukan supaya keluargamu dapat menerima pendidikan Kristiani? Jika yang ingin ada yang ingin jawab, kan Bapak kasih nilai. Ya, siapa? Ya, pertanyaan yang pertama, mengapa orang tua berperan sangat penting dalam keluarga? Yang kedua, apa yang dapat kamu lakukan supaya keluargamu dapat menerima pendidikan Kristiani? Ya, Fernando. Kami jawab soal nomor 2, Pak. Ya, baik. Bagaimana orang yang bisa menerima pendidikan di keluarga sendiri? Menurut saya, jadi peran orang tua lah yang untuk mendidik anaknya sendiri, untuk membawa anaknya dalam pendidikan tersendiri, dan juga mengajarinya tentang Kristiani maupun dalam mengajak dia datangnya contohnya dari sekolah minggu maupun di hal mengajar dia tentang berdoa maupun yang tentang Kristiani itu, Pak, dari menurut saya. Terima kasih, Fernando. Ada lagi yang ingin menjawab? Ya, kalau tidak ada, kita akan melanjutkan. Pendidikan Kristen dalam keluarga. Di sini peranan keluarga atau orang tua itu tidak hanya sebatas melahirkan, memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, tetapi juga memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak. Tugas orang tua sebagai pendidik
berakar dari panggilan sebagai suami istri untuk berpartisipasi dalam tugas penciptaan Tuhan. Karena itu sangat penting bagi orang tua untuk menciptakan lingkungan keluarga yang dipenuhi oleh kasih sayang terhadap sesama dan Tuhan Allah sehingga menunjang perkembangan pribadi anak sesuai dengan nilai Kristiani. Selanjutnya saya akan menyuruh Fernando untuk membacakan keluarga Kristen tertentu. Keluarga Kristen tentu harus memberikan pendidikan Kristen kepada anggota keluarga, yakni pendidikan yang bercorak, berdasar, dan berorientasi pada nilai-nilai Kristiani. Selain itu juga mengupayakan perubahan pembaharuan anggota keluarga secara pribadi maupun bersama oleh kuasa Roh Kudus sehingga keluarga hidup sesuai dengan kehendak Allah sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab. Pendidikan secara Kristiani memanggil setiap anggota keluarga untuk mengabdi Yesus sebagai guru agung yang menjadi teladan bagi pengikutnya agar memiliki pemahaman serta etis. Baik, pendidikan secara Kristiani memanggil setiap orang anggota keluarga untuk meneladani Yesus sebagai guru agung yang menjadi teladan bagi pengikutnya agar memiliki pemahaman serta relasi yang benar, mendalam, dan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Sini kita akan memasuki peran keluarga dalam proses sosialisasi. Sosialisasi merupakan suatu proses belajar seorang di mana orang tua, persekutuan, atau masyarakat meneruskan pengetahuan, kebiasaan, maupun nilai-nilai dalam lingkungannya. Proses sosialisasi ini mempunyai peranan yang sangat penting karena sangat membantu dalam membentukkan kepribadian seorang, termasuk dalam membentuk identitas iman Kristen. Di dalam keluarga, proses sosialisasi dilakukan dengan memberikan pengajaran melalui memberi contoh dan menirukan serta melalui pemberian model bagi anak. Di sini nilai-nilai Kristiani yang menonjol adalah yang pertama itu memiliki kasih, keadilan, kesetaraan, pengampunan, penebusan, penyelamatan oleh Allah, pertobatan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, serta mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Shalom, Pak. Shalom, Pak.
sama cara